Dan juga kita jangan selalu memohon kepada orang yang kita tidak tahu betul statusnya bagaimana. Yang terutama, jangan cuma mendengar dari orang lain wacana itu begini-begini, wah itu jangan terlalu ditanggapi. Lihatlah dulu. Dan begitu saja pesan dari saya. Anak mantuku setiap tinggal di sini ribut ya karena mama. Oke para sahabat, ini kita pembersihan rumah ya, langsung di TKP, langsung Kang Gopar terjun langsung. Tadi pas ketika dihamburkan itu airnya, masya Allah, itu yang pemilik rumah itu katanya ngeyel. Jadi di sini ada sesuatu yang ditanamkan, zikir yang ditanamkan. Pembersihan semua yang ada di pekarangan rumah ini supaya bisa menetralisir semua hal-hal yang negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun alam manusia dan alam jin telah ditentukan berada dalam dimensi yang berlainan, namun masih saja ada makhluk gaib yang mencoba-coba menyusup masuk ke dalam tubuh manusia dengan berbagai cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di channelnya Kang Gopar. Pada malam hari ini kita akan menguak salah satu orang, kehidupannya itu berantakan sekali, banyak fenomena-fenomena yang janggal, rumah tangganya juga berantakan, sering-sering sakit juga orangnya, usahanya juga anjlok. Nanti kita akan melakukan pemantauan langsung dengan orang yang punya rumah di sini untuk mengungkap apa saja yang ada di pekarangan rumahnya. Langsung saja kita tanyakan sama orang yang punya rumahnya di sini ya. Assalamualaikum Kang. Kira-kira apa saja yang konflik-konflik yang ada di rumahnya sampai bisa sehingga terjadi usahanya sampai anjlok? Apa saja yang sering kita rasakan? Banyak pikiran ya kawan-kawan. Banyak. Apa ya? Yang muncul dalam pikiran selalu ini kan. Masa kecurigaan yang tidak selesai, tidak ada apa namanya? Tidak ada penjelasan. Pokoknya banyak fenomena yang di luar nalar ya. Sampai akhirnya saya meninggalkan dengan pasangan hidup saya. Sampai sekarang kurang lebih 1 tahun, belum ada titik terang. Tapi maksudnya kejanggalan yang ada di dalam rumah itu sering sekali ada penampakan atau apa? Kalau penampakan saya sendiri sih selama ini belum pernah. Dengan anak-anak ya, dari kadang dengan suara menakutkan mereka. Terus kira-kira untuk usahanya sampean itu mungkin karena kelalaiannya kita atau memang dropnya itu tidak tahu bagaimana caranya. Pekerjaan kami memang saya alami dropnya parah nih, dari yang lalu-lalu. Tapi maksudnya untuk job apa sih ya, itu berkurang sekali, tidak seperti biasanya. Yang beberapa bulan belakang ini, yang parahnya mungkin sekitar habis lebaran kemarin sampai sekarang drop. Usahanya itu tidak ada sekali job, penghasilan berkurang sehingga kelangkap. Tapi untuk mempengaruhi badannya sampean sering sakit atau ada gejala-gejala bagaimana itu? Ya saya punggung. Ini pikirannya jelas tidak tenang. Tetap berusaha mas. Semakin terpuruk saya. Semakin minus ya. Semakin minus. Begitu saudara-saudara, karena banyak sekali kejanggalan yang ada di pekarangan rumahnya Bapak ini. Oke, langsung saja kita ketemu dengan Kang Gopar. Apa saja yang ada di pekarangan ini, sama-sama kita menguak misterinya.
Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kira-kira apa saja itu Kang yang ada di pekarangan rumah ini kok sehingga orang yang punya rumah ini dari segi pekerjaannya, usahanya itu menjadi kolab, rumah tangganya berantakan, dan banyak sekali kejanggalan yang ada di pekarangan rumah ini. Kira-kira apa saja itu? Nah, insya Allah dengan cakrawala batinnya Kang Gopar tadi, di sini ada salah satu jin yang berada di rumah sini, dan di tengah sini ini ada apa namanya itu salah satu bisiker. Nah, yang dihamburkan di tengah-tengah pas tempat usahanya bapak tersebut. Nah, itu. Nah, jadi sifatnya bisiker itu Kang, itu sifatnya merusak. Apabila ada orang yang melewati itu gawangan di situ, itu hawanya mau emosi terus. Biarpun siapapun itu orangnya yang melewati rumah tersebut, dia akan mengalami kontra, crash, gitu. Karena di situ ada aura yang negatif sekali. Jadi memang apa yang dirasakan orang yang punya rumah ini memang apa kehidupannya itu crash terus begitu. Crash, itu tadi diakibatkan oleh bisiker itu tadi. Dan ada juga sebagian apa namanya itu di dalam rumah sini ini dihuni oleh sosok jin. Nah, dan saya tadi juga merasakan getaran-getaran di sini. Ada salah satu apa namanya itu yang dihuni oleh sekelompokan jin di dalam rumah sini. Nah, nanti kita apa namanya kita deteksi dan saya jelaskan tempat-tempatnya di mana saja jin tersebut. Nah, selesai itu kita bersihkan Kang ya rumah tersebut. Nah, ini para sahabat saya diarahkan di sini. Ini ada sosok perempuan yang ada di sini. Ini pas di pojokan sini para sahabat. Ini sifatnya ini negatif. Nah, ini di sini. Nah, ini perempuan ini tidak terlalu tua ya, dan juga tidak terlalu muda. Rambutnya sepinggang para sahabat di sini. Nah, itu pakaiannya tidak putih para sahabat. Dia pakai pakaian kayak ala kadarnya orang biasa di sini. Tapi itu memang kira-kira tanaman orang atau memang datang sendiri dari anda? Nah, kalau ini memang datang sendiri Kang di sini Kang. Dia bertempat tinggal di sini. Auranya negatif. Nah, ini para sahabat, di sini ada sosok orang tinggi besar sekali ya. Nah, ini hawanya sifatnya panas sekali, auranya sangat negatif kalau yang ini para sahabat, sangat negatif. Dia bertempat tinggal di sini, bertempat tinggal di sini. Nah, kita langsung masuk ya, kita masuk ya, kita masuk ke dalam ya, nggak apa-apa ya. Coba ada Tuhan yang ada di sini para sahabat ya. Di sini ada apa saja di dalam rumah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah para sahabat, kalau di sini auranya aman, cuma di tengah sini dan di sini juga saya juga merasakan adanya getaran-getaran, nggak tahu itu benda klenik atau benda apa ya. Nah, itu getarannya sangat tinggi di sini para sahabat. Dan itu auranya sangat negatif. Nah, itu bisa ditunjukkan sampai apa namanya itu menyimpan klenik apa saja Pak di sini Pak?
yakin sama nggak punya apa-apa di sini? Ya. Karena getaran gaib di sini sangat kencang sekali. Sembarang pandangan apakah? Nah itu bisa bocorin ya? Nggak punya masa macam begitu. Nah, karena di sini getarannya sangat kencang sekali para sahabat. Itu dia di dalam benda. Nah ini. Kalau saya pribadi nggak punya. Yakin? Nggak punya. Yakin. Coba kita cari ya di sini yang sudah dihinggapi oleh apa namanya itu sosok jin. Dan saya diarahkan ke sana para sahabat. Dari tadi ke sana terus yang negatif. Nah ini ada salah satu benda yang dihinggapi. Yakin zaman nggak punya benda? Ini nggak ada. Mengenai dulu. Dengar memang. Nah, coba kita apa namanya itu kasih tunjuk ya. Ya ada tak dulu juga dia. Ya mengenai bisa ditekok ya kui mana. Ini dihinggapi oleh sosok jin juga ini para sahabat. Oh ini. Ini sebetulnya itu untuk pagar, tapi kenyataannya tambah Memperburuk. Ini sudah sudah dihinggapi oleh jin. Dan sampai nanti kayak yang di rumah itu kan kotoran manusia. Bisa jadi kan. Selain ini ada juga kan aura-aura yang terpancar. Nah ini para sahabat, ini salah satu klinik. Nah ini itu mungkin. Nah ini yang dihinggapi ini kan. Nah ini boleh di ini bisa. Bisa ya? Sudah sambil. Sebagian ya. Sebagian sudah sambil. Nah itu coba dibukakan. Pakai kursi enggak apa. Nah, ini para sahabat. Ini sudah dihinggapi oleh sebangsa makhluk gaib ya, makhluk gaib. Sinduri ini orang ada mau tak saut. Nah, coba kita lihat apa ini di dalamnya. Nah, ini tak terangkan para sahabat ya. Nah, ini kalau raja kayak begini para sahabat ya, ini tidak bisa dihinggapi oleh kota malaikat, tidak bisa karena bikin rajanya ini sama lihat ya. Ya kalau dalam ilmu perajaan ini salah ya, salah cara membuat rajanya salah. Nah, itu ini tidak memperjernih keadaan, tapi untuk memperburuk keadaan ya. Kalau bikin caranya raja kayak begini, ini salah ini para sahabat. Jadi kita tadi kan tidak percaya kalau mempunyai salah satu benda-benda komik. Ternyata ini ada di sini kan. Nah ini dulu kita dapatnya dari mana? Jadi ada orang tua melalui teman, bilang menurut dia yang di pagar. Pas kalau tidak salah saya punya acara sunatan, saya punya anak itu tidak akan sini dia pasang itu. Jadi ini dari Berapa titik memang yang tua dulu. Tapi ini kan malah memperburuk keadaannya sampeyan daripada untuk membenahi. Ini yang Lantaran begini semua ini. Semuanya negatif. Gara-gara begini cacat rumah jadi robot. Ya, assalamualaikum Pak Mesran ya. Tadi kan ngupar di belakang dapur kan ngeradar kan. Kemudian merasakan aura negatif yang mengarahkan ke depan sini. Ternyata kita di atas pintu ini menemukan sebuah raja ini. Ya, apa tanggapannya Pak Mesran sendiri? Ya, kalau saya yang mungkin maksud dan tujuan orangnya ini mungkin minta keselamatan atau apa, ternyata yang dikasih ini kebalikannya. Ya. Ini kan bukan menyelamatkan, tapi bukan menyelamatkan, malah membawa malapetaka bagi dirinya. Bagi yang punya rumah ya. Ya. Ya, jadi seperti itu pesannya ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau mencari guru-guru spiritual itu harus jelas sanatnya ya, jadurnya jelas.
keilmuannya jelas seperti itu ya. Jangan tidak usah pergi ke dukun-dukun atau yang pokoknya yang nggak jelas. Intinya pakai nalar saja lah. Kita pakai nalar, jadi yang sudah jelas-jelas saja. Untuk keilmuannya juga jangan ke dukun-dukun ya, seperti itu. Karena seperti ini kejadiannya. Ahli spiritual itu kan sekarang itu namanya banyak sekali ahli-ahli spiritual yang menjerumuskan orang-orang, bukan untuk membantu tapi malah menjerumuskan. Ya. Jadi kita langsung saja tanya sama Kang Gopar ini ya. Ini kan apa, raja begini tuh bagaimana itu kan kok bisa tambah memperkuat suasana ya. Jadi begini para sahabat ya. Cara membuat raja itu ada tata caranya dan ada aturannya ya. Yang pertama itu membuat raja itu kalau penulisan bismillah ya. Bismillah itu harus jelas ya. Jelas memnya harus bolong, wawunya harus bolong. Bolong itu istilah kayak begini Kang. Pertama kayak begini nih. Bolong ya. Nah, terus ini penulisan raja ini Kang. Ini kayak fardu ya. Fardu tulisannya fardu begini. Dotnya itu harus bolong. Ini fa-nya tidak bolong. Nah, jadi segala sesuatu itu kalau yang sifatnya hurufnya bolong kok buntet begini, itu walaupun disuwuk model kayak apapun nggak mandi kan. Nah itu malah memperburuk apa namanya itu suasana. Kayak contohnya membuat raja penglarisan. Raja penglarisan itu kalau membuat kok wawunya tidak bolong atau haknya tidak bolong, itu buntu. Untuk mencari rezeki juga buntu juga. Nah itu kayak begitu para sahabat. Memang harus jelas penulisannya juga kan? Harus jelas. Nah ini biasanya penulisan kayak begini. Ini kalau saya lihat dari penulisan rajanya ini bukan orang dari kalangan santri, bukan. Karena saya paham betul penulisannya, saya paham betul. Nah itu, nah ini. Jadi kalau dari kalangan santri dia mengaji ya, mengaji ilmu al-aufat, mengaji ilmu raja, penulisannya walaupun jelek tapi tidak begini, dia ada aturannya kan. Iya. Ada aturannya. Tidak semerawut seperti Tidak itu. semerawut. Dijadikan satu. Iya betul itu kan. Dan saya juga di sini Kang masih ada merasakan getaran-getaran lagi Kang. Wallahu alam bisawab, karena getaran itu yang saya sambat itu kayak gimana ya sifatnya itu, kayak nggak bisa bohong ya. Masih ada. Dan itu sangat kencang sekali Kang. Selain ini masih ada. Nah itu memang tanaman apa dari orang yang diminta tolong ini atau memang apa tanaman dari orang yang itu ya, yang sirik tadi? Wallahu alam bisawab. Kalau yang sirik tadi dihamburkan di sana tadi itu kan, mau pintu masuk itu tadi. Jadi kalau ada orang masuk kok sudah melihat di gawangan situ, itu hawanya panas sekali. Enggak, kira-kira tadi itu apa yang kita rasakan itu kita deteksi itu masih ada getaran-getaran yang apa termasuk besar lah. Kira-kira itu pegangannya yang punya rumah ini termasuk penglarisan atau tumbal atau bagaimana, itu apa itu kira-kira? Nah itu juga sejenis jimat. Jimat yang sifatnya kayak begini, itu juga tidak akurat. Apa namanya? Penulisannya kayak begini, sehingga dia dihinggapi oleh jin. Nah, itu tadi. Kencang sekali. Tapi kira-kira bagaimana Pak? Atau masih ada mungkin Enggak apa ini ada. Cuma itu saja ya. Dikasih sama teman. Cuma itu aja Pak. Cuma itu aja. Tapi saya juga merasakan di sini tuh merasakan. Jadi untuk selanjutnya kita cari lagi. Kita pembersihan, nanti sekalian kita cari ya. Kita cari. Dan kita akan menuju ke depan, saya terangkan ke depan. Nanti begini para sahabat, apabila itu nanti garam yang sudah saya asma tadi nanti dicampur sama air, apabila ada black magic atau sejenis jimat yang sudah dihinggapi oleh jin, sudah tidak, ibaratnya sudah tidak aktif yang bagusnya, tinggal yang buruknya, itu apabila dikepioi begini, itu akan jeblak itu para sahabat. Oh ini garam yang saya asma ini sekarang canggih. Sekarang sudah zamannya Android ya. Sudah zamannya Android. Jadi suwuk juga ini saya bikin canggih. Biar untuk membuktikan tempat sekitar ya.
kalau memang betul-betul ada yang namanya sihir atau jimat yang ditanam oleh orang. Nah, itu insya Allah. Dan nanti jimat itu para sahabat, apabila sifatnya negatif, dia langsung nonaktif. Kayak pemicu sudah, kartunya itu sudah nonaktif begitu para sahabat. Jadi dia walaupun di calling sama pemilik tidak bisa. Oke, kita langsung ke sana kan ya. Oke, kira-kira tempatnya yang ada di sini yang auranya itu terjadi sangat kuat sekali itu gimana? Oh, di sini kan. Nah, ini pas gawangan ini kan. Nah, ini gawangan ini apabila ada orang yang masuk, Pak, itu melewati sini ya, ibaratnya mau datang ke rumah sini. Ini hawanya sudah beda lagi kan. Karena dia kapan waktu dia melangkai ini kan, dia akan mengalami gejolak atau keras dalam hidupnya. Insya Allah begitu. Tapi kalau untuk daerah-daerah depan itu bagaimana? Kalau di sini jin kan, dihinggapi oleh jin. Jadi kalau ini memang mutlak aneh, kiriman kan. Tapi kalau daerah depan itu Jin datang semua. dia. Iya, datang. Oke, saudara-saudara, kita langsung saja lanjut di pembersihan ya, pembersihan semua yang ada di pekarangan rumah ini supaya bisa menetralisir semua hal-hal yang negatif-negatif. Al-Fatihah. Oke, terusan. Oke para sahabat, ini kita pembersihan rumah ya, langsung di TKP, langsung ke Gofar, terjun langsung. Tadi pas ketika dihampurkan itu airnya, masya Allah, itu yang pemilik rumah itu kakinya ngewel. Jadi di sini ada sesuatu yang ditanam para sahabat, sihir yang ditanam. Oke. Para sahabat ya, alhamdulillah ini kita sudah selesai pembersihan ya. Ini tadi ketika sampai percikan tadi kakinya sampai getar ya, tangan sampai getar ya. Ini alhamdulillah kita sudah netralisir semua. Nah itu. Dan nanti kawan-kawan kalau di sini itu ada yang namanya sihir yang ditanam, berupa ditanam, itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, karena ini suhu ini yang saya praktekkan ini suhu canggih kayak Android sekarang itu. Jadi tidak katanya lagi dan tidak katanya lagi. Begitu Kang ya? Ayo kita ke Ya, bagaimana Pak? Kira-kira apa tanggapan kita itu mengenai tadi sudah kita lakukan pembersihan yang pekarangan rumah ini? Jadi kita perlu sabar. Karena kuncinya juga itu adalah kesabaran. Dan juga kita jangan selalu memohon kepada orang yang kita tidak tahu betul statusnya bagaimana. Yang terutama, jangan cuma mendengar dari orang lain wacana diriku begini, itu jangan terlalu ditanggapi. Dilihatlah dulu. Ya begitu saja pesan dari saya. Saya sampaikan selama ini ya, cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak teman-teman semua, termasuk Kang Gofar terutama. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan kali ini akan membawa hasil yang positif. Terima kasih. Oke, begitu saja dari semua serangkaian yang sudah kita jalani tadi melalui pembersihan di tempatnya Bapak ini. Dari kami satu rombongan mengucapkan wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.